Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 bab 2 dengan judul menyajikan berita inovasi yang menghibur. Nah, video kali ini saya ambil dari pelajaran kurikulum merdeka. Jadi kalau kamu udah kelas 11, silahkan disimak ya. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini, kita diharapkan agar mampu membuat sebuah berita yang menarik yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu di dalamnya kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan sebuah berita dan hal-hal apa saja yang bisa menjadi tempat untuk mengekspos atau mempublikasikan sebuah berita. Jadi kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara membuat berita, kamu harus perhatikan ya video kali ini. Tahukah kamu, secara sadar atau tidak sadar, setiap masyarakat pasti pernah mengkonsumsi sebuah berita, entah membaca, entah menonton, atau bahkan mendengarkan sebuah berita. Nah, adapun tujuan atau motif dari mengkonsumsi sebuah berita adalah agar masyarakat bisa mengetahui kejadian atau peristiwa yang hangat yang baru saja terjadi di belahan dunia. Nah, hal ini tentu ada proses penyebarluasan suatu informasi atau berita. Adapun media yang bisa menyebarluaskan suatu informasi seperti radio, televisi, internet, handphone, bahkan surat kabar. Nah, media-media itu disebut dengan multimedia, ya, sarana penyampaian atau penyebarluasan suatu informasi. Di dalamnya ada sebuah berita. Jadi paham ya? Jadi kalau kamu ingin mengetahui suatu informasi, kamu tinggal buka aja handphone kamu. Kenapa? Dengan menggunakan handphone, kamu akan lebih mudah membaca atau menonton sebuah berita yang baru saja terupdate, yang baru saja terjadi di sekitar kamu. Seperti itu. Adapun pengertian dari berita, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Tentu suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kamu, nah itu dinamakan dengan berita dan itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Tentu kamu harus ingat ada prosesnya, ada mekanismenya. Nggak semua orang bisa meliput sebuah berita langsung disebarluaskan. Tentu ada bagian-bagiannya. Ada orang yang khusus untuk mengumpulkan berita lalu mengeditnya, kemudian dipublikasikan melalui media. Seperti itu. Adapun pengertian lainnya, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide yang benar dan terbaru, menarik dan penting bagi masyarakat. Jadi, kalau ada peristiwa yang baru saja terjadi, maka akan dipublikasikan oleh media. Misalnya media melalui Batam Post, ya, Tribun News atau Kompas.com. Nah, itu merupakan media untuk menyebarluaskan suatu berita. Tentu di dalamnya itu ada hal yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Siapa Bu yang mempertanggungjawabkan? Yang mempertanggungjawabkan adalah reporter atau orang yang membuat atau meliput sebuah berita. Jadi kalau kamu ingin membuat sebuah berita, kamu harus pastikan ya bahwasanya peristiwa atau kejadian yang kamu liput adalah kejadian yang benar-benar terjadi, bukan imajinasi. Jadi paham ya? Kalau seandainya kamu sebagai orang yang membuat sebuah berita, kamu harus tahu ya, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan saat kamu ingin membuat sebuah berita. Nah, di dalamnya itu ada unsur-unsur dalam pembuatan berita. Adapun unsur-unsur tersebut adalah adik simbah atau kita kenal dengan nama 5W plus 1H. Adik simbah adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, unsur-unsur pertanyaan adik simbah akan kita jabarkan menjadi sebuah berita. Di dalamnya itu ada bagian-bagiannya, nanti ada struktur-strukturnya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya.
Nah, untuk penjabaran adik Simba. Adik Simba, apa? Apa itu merujuk kepada pertanyaan. Apa yang dibahas dalam peristiwa atau berita tersebut? Ya, apa yang terjadi dalam kejadian tersebut? Misalnya ya, itu pertanyaan apa. Kemudian di mana? Di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi? Ya. Kemudian kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Lalu siapa? Siapa pelaku atau siapa korban dalam peristiwa itu? Nah, seperti itu ya. Mengapa? Mengapa peristiwa itu atau mengapa kejadian itu bisa terjadi? Lalu bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa diselesaikan? Atau bagaimana solusi dari peristiwa tersebut? Nah, unsur-unsur itu bisa kita jabarkan menjadi sebuah berita. Tentu di dalamnya itu ada bagian-bagiannya ya, ada strukturnya. Nanti di dalam struktur sebuah berita akan terdapat poin-poin adik Simba tersebut. Jadi kalau kamu ingin mengetahui apa-apa saja strukturnya, kamu perhatikan ya video selanjutnya. Jadi inilah poin-poin yang harus ada atau unsur-unsur yang harus ada dalam pembuatan sebuah berita. Jadi kalau kamu ingin membuat sebuah berita, kamu harus perhatikan berita apa yang kamu tuliskan dan apa yang akan kamu liput dan bagaimana tulisan ataupun pertanyaan yang bisa kamu jabarkan dalam pembuatan berita kamu. Seperti itu. Paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya. Nah, untuk video, struktur, mekanisme, dan kaidah kebahasaan, silakan kamu perhatikan dan tunggu video selanjutnya ya. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.